Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan PKM pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada pertemuan PKM hari ini. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah wabah penyakit dalam perspektif hadis. Materi akan disampaikan oleh Kang Naufal, Kang Rehan, Mimi, Teh Hasri, dan saya selaku moderator. Di sebelah saya ada Teh Mimi sebagai nontulen, dan di belakang adik-adik ada Teh Isna sebagai dokumentasi. Selanjutnya, rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kang Rehan. Pada Kang Rehan, dipersilakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Dari hadis telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Zaid bin Husain, dia berkata, menceritakan kepadaku atau bin Abi Robbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan penjelasan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia, dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit tidak dituntut berusaha untuk sembuh, diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal, namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatnya yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak diboleh berlebihan. Selanjutnya ada hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Ada hadis diceritakan kepada Abu Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Sad disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdul Rahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah,
wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Adapun hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Diceritakan kepadaku Abdurrahman bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit penular dan tidak ada Safar, ini kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hama, yaitu burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit putih mencampurinya kemudian menjadikan berputih. Rasulullah SAW berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Bukhari. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang terdekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis ini Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit, yang menciptakan kesehatan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Rehan. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Kang Nopal, silakan. Oke, baik. Di sini ada hadis tentang wabah. Wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq, lalu mengabarkan kepada kami yaitu Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Qurad, menceritakan kepada kami Abdullah bin Huraidah dari Yahya bin Yomar, dari Aisyah istri Nabi SAW, yang memberitahu bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun yang berarti obat penyakit. Lalu Nabi Muhammad SAW memberitahu, pada dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Dia ada seorang hamba yang tertimpa taun, kemudian menahan dirinya di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa
bahwa tahun ini tidak akan mengenai kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Bahwa penyakit tahun ini yaitu penyakit yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang baik orang-orang yang beriman, baik orang-orang yang tidak beriman juga ya. Karena perkara penyakit itu bersumber datangnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sangat maha kuasa ya, yang berarti bibit penyakit itu emang sudah tercipta ya gitu untuk dikehendaki. Nah, kenapa penyakit tahun ini bisa dimiliki, bisa ibaratnya bagi rahmat itu yang datang kepada kita. Nah, dahulunya penyakit tahun ini ibaratnya siksa gitu yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang kita mempunyai, intinya melangkahi perbuatan tanpa batasan gitu, perbuatan maksiat itu. Ada seorang hamba yang tertimpa kemudian menahan dirinya di negeri ini. Pasti setiap hamba itu memiliki penyakit yang bersumber dari apapun yang dikirimkan oleh Allah. Nah, tidak ada manusia. Pasti kan kita sebagai umat manusia pasti kan gak jauh dari rasa sakit, ya. Rasa sehat juga, kita sedang sehat. Nah, melainkan baginya pahala seperti pahalanya orang yang mati sakit. Bahkan isi hadisnya hadisnya hadis oke, cuman dari isi hadis tersebut bisa dimaknai ya dari perkataan saya pribadi ya, mungkin saya harus kasih perkataannya ini kalau misalnya tuh benar sih perkataannya. Ketika kita sedang sakit itu tuh melainkan dosa-dosa yang kita jumpai baik tahun ini maupun tahun selanjutnya itu akan terhapus terhadap diri kita ketika kita sedang sakit. Itu ibaratnya penghapusan dosa. Itu hadis itu memang hadis memang harus diamalkan. Materi selanjutnya, pelajaran yang dipetik dari hadis ini tentang taun. Dari pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah sebuah penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, terkecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Dikiaskan itu bukan disamakan, tapi diibaratkan menyerupai atau persamaannya dengan sejenis penyakit ini. Cuma beda perumpamaannya saja. Dan yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpai orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesahidan dari Allah. Nah, pada cerita Nabi berbeda ya antara Allah itu menurunkan wabah sebagai ajab
bagi umat-umat terdahulu, yang umat-umat itu yang sebelum datangnya Islam, yang menganut kepercayaan acak, saya patung nyembah berhala, Nah, ketika datangnya umat muslim pada zaman sekitaran 1438 Masehi. Nah, Islam itu bangkit terhadap kepercayaan berhala-berhala. Nah, sini Allah mengirimkan sebuah penyakit sebagai penghapus dosa-dosanya dan pahala maupun kesahidan. Didapat bagi yang bersabar, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Untuk yang ketiga, perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas. Ini cerita mungkin sama saja ya ketika kemarin pada tahun 2022 Indonesia itu dilanda COVID-19. Mungkin ini yang membedakan cerita ini ketika adanya penyerangan tentara Mongol ke Baghdad yang membedakannya. Begitu pula perbuatan keji seperti perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah. Jadi gini ya, dari hadis dalam tentang itu, yang pertama itu, yang kedua deh, menurut wabah, Allah itu menurunkan wabah itu nggak sebagai bentuk menguji, tapi ada juga yang mengajak, itu bentuk ajak. Banyak kejadiannya ya kayak mengajak, misalkan ada satu wilayah itu banyak maksiatnya gitu, Allah memberikan wabah itu sebagai ajak, peringatan, ya teguran, peringatan buat mereka. Mungkin kata Bang Nopal itu seperti itu. Terus yang kedua itu perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana. Nah, ini juga sama. Misalkan di dalam satu wilayah itu orang-orang itu pada zalim, kayak tadi pada zina gitu. Makanya diturunkan wabah itu untuk peringatan kepada orang-orang itu gitu. Ya, dari ceritanya seperti gambaran kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa lebih paham. Lanjut. Oke. Oke, materi saja. Oke, baik, pada lupa. Selanjutnya materi ketiga yaitu akan disampaikan oleh Teh Hasti kepada Teh Hasti. Materi selanjutnya yaitu ada hadis tentang macam-macam syahid. Hadisnya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sunni, dari Abi Sa'id, dari Abu Hurairah
tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mati. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Slide selanjutnya. Kemudian ada hadis tentang kaum wabah. Hadisnya itu menceritakan kepada kami Hamid bin Umar menceritakan kepada kami Abu Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah bin Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepada Yahya bin Abi Amr meninggal karena apa? Aku berkata, kamu tahu. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, kaum adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Nah, di antara rahmat Allah atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Jadi orang yang meninggal karena wabah penyakit itu dikategorikan sebagai mati syahid. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Nanti selanjutnya masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk adik-adik yang ingin bertanya di Ayo nanya. yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Moses menjelaskan tentang pengertian COVID-19? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, dikarenakan sudah ada 3 penanya, izinkan teteh kami diskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baik. Tadi Aib bertanya, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi wabah COVID-19? Begini ya, boleh ditulis ya. Kita sebagai seorang muslim yang amat mengimani terhadap perkaranya takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib nih untuk meyakini bahwa musibah itu pastinya datang tidak terduga terhadap kita. Bahwa yang terjadi pada saat ini itu sudah melanda gitu, maka ke berbagai belahan dunia, meliputi dunia-dunia. Merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sebelum manusia itu diciptakan. Bahkan Nabi Adam dan Siti Hawa juga belum ada ya, karena kan di sini sebelum manusia itu diciptakan. Namun demikian, ketika kita menyikapi musibah yang sedang terjadi, seorang muslim ini hendak harus gimana ya untuk memperhatikan gitu terhadap hal-hal yang menjadi materi yang terkait dengan wabah ini. Yang pertama, kita tuh harus intinya ya kita tuh harus mengumpulkan tiket kita di dunia untuk surga gitu. Kenapa ibaratnya tiket itu berupa pahala kita yang kita lakukan selama di dunia ini. Setiap muslim hendaknya pasrah maupun tawakal kepada Allah. Bahkan ada firman-Nya begini, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa terkecuali
seseorang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibaratnya melakukan perantara itu kayak Allah itu mengirimkan mukjizat kepada melalui perantara. Iya, dan barang siapa nih yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi suatu petunjuk kepada hatinya. Nah, namanya kayak orang-orang yang beriman ya, pasti kan nggak jauh dari petunjuk itu ibaratnya suatu pertolongan terhadap diri kita. Ketika kita mempunyai sebuah perkara, cobaan ataupun permasalahan, ya udah kita tuh sikap sabar, yakini pada diri kita, percaya yang diri ayat yakini terhadap perkara kita. Nah, dan yang keduanya menjaga aturan Allah. Kita harus ingat apabila kita menjaga aturan Allah, memperhatikan apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarang. Begini firman ayat-ayatnya dari usul fikih, asal fikih ya. Mayu sabu ala fikih wala ilakohu ala tafihi. Nah, dekatilah apa yang ini perbuatan yang baik dan jauhilah perbuatan apa yang sudah dilarang atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap takdir kita sebagai manusia diutus ke bumi ini. Mengingat keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar, dari Su'aib ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW berkata, seluruhnya urusan itu baik, ini tidaklah didapati terkecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baiknya, baginya itu baik. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia perlu bersabar. Yang apa yang tadi dibicarakan, ketika kita mempunyai sebuah permasalahan, kuncinya itu bersabar. Atau boleh nih curhat kepada seseorang yang sudah dekat kepada kita, atau seseorang yang kamu percayai. Ketika ayah memiliki sebuah masalah, kalau masalah ayah, yang boleh berkonsultasi. Nah, yang bagian ketiganya itu melakukan sebuah ikhtiar, ibaratnya proses. Dan sebab seorang muslim hendaknya melakukan sebab dan berbagai upaya untuk menanggulangi wabah dan musibah COVID-19 ini, baik secara fisik maupun non fisik. Di antaranya upaya melakukan secara fisik, di antaranya ketika lebih baiknya upaya melakukan secara fisik dengan melakukan pencegahan secara individu. Secara individu itu ibaratnya mencegah terhadap diri kita, mencegah upaya kita tuh memiliki upaya untuk menghindari wabah itu. Bahkan ketika kita kemarin kan ya iklan-iklan di TV itu apa 3 meter ya, yang materialnya menjaga jarak gitu kan, dia 3M lalu mencuci tangan dan jaga jarak, lagi memakai masker gitu. Jadi kita tuh gimana ya, karena emang penyakit itu ada ya. Kita tuh bukan, mohon maaf, kita tuh bukan hanya perlu berdoa saja, tetapi upaya yang pada dari diri kita itu perlu. Nih, misalkan, mohon maaf, ada seseorang yang sedang sekarat, gak mungkin kan ditontonin doang, namanya sudah dibacakan doa, sebuah ikhtiar pertolongan kemana di rumah sakit. Berarti seperti itu, perlu ikhtiar, berdoa yang perlu dan perlu ditemui oleh ikhtiar. Mungkin seperti itu ya ayat jawabannya, dapat dipahami. Oke, lanjut saja pertanyaan kedua oleh Saya mau jawab pertanyaan kira ya. Tadi kan pertanyaan bagaimana hadis menjaga
Jadi dalam menghadapi wabah penyakit, Nabi Muhammad memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari kematian akibat wabah penyakit menular. Sebagai tindakan pencegahan, Rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina wilayah ini seperti diungkapkannya dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka tinggalkanlah tempat itu. Jadi ini seperti Menjawab dari pertanyaan Abai. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap jenazah COVID-19 yang tidak dimandikan? Sedangkan dalam Islam jenazah itu harus dimandikan. Jadi jenazah itu dalam Islam ada salah satu kewajiban terhadap jenazah sebelum dimakamkan. Mandi jenazah jenazah secara fisik dan spiritual serta bagaimana bentuk penghormatan terakhir kepada orang meninggal. Namun dalam situasi khusus seperti pandemi COVID-19 di mana ada risiko penularan penyakit yang tinggi, otoritas agama dan kesehatan mengeluarkan panduan mengatasi keadaan ini. Panduan tersebut didasarkan pada prinsip utama dalam Islam yang mengutamakan menjaga kesehatan dan keselamatan umat manusia. Dalam konteks pandemi COVID-19, ketika terdapat risiko penularan yang signifikan, para ulama dan otoritas agama Islam telah mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum Islam yang memungkinkan pengecualian dari kewajiban mandi jenazah bagi korban COVID-19. Fatwa ini mempertimbangkan kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus-kasus seperti ini, praktik penggantinya dapat dilakukan seperti membersihkan dan memandikannya jenazah dengan cara yang aman dan steril dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada mereka yang menangani jenazah. Fatwa semacam ini juga memperbolehkan pengumpulan jenazah tanpa melibatkan proses mandi jenazah yang lengkap. Penting untuk mencari pandangan dari otoritas agama atau para ulama yang memahami konteks pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing. Jadi setiap wilayah itu mempunyai masing-masing caranya untuk memandikan jenazah COVID-19 ini. Jadi khusus seperti memakai APD itu kayak pelindung diri, jadi tidak mendapatkan penyakit penularan penyakit dari jenazah tersebut. Pernah kan dalam Al-Quran juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi dan di sini itu kita contohnya mengikuti saudara kita nih COVID-19 karena corona kalau itu corona kayak beneran bebas berduri-duri gitu. Nah boleh itu udah termasuk mati sahih gitu. Ibaratnya dia itu udah berupaya memakai PDB untuk menjaga virus. Bahkan ketika untuk isolatan juga boleh nggak apa-apa. Tidak juga ibarat sholat wajib kalau di rumah masing-masing. Nah ini gimana nih cara kan yang namanya ketika kita punya mengumpulkan jenazah COVID-19. Nah di mana nih letak antara wajah dan kaki itu sudah mengarah terhadap kiblat dulu. Nah bahkan kan beberapa pasti menimbulkan suatu pertanyaan, ini jenazah COVID-19 itu sudah menghadap kiblat dulu nih. Nah makanya kan ada peti kan yang otomatis yang namanya di dalam itu kan tidak. Nah yang peti kemarin ya saya pernah lihat yang kemarin waktu di corona tuh ada letak tandanya selatan, utara, timur, barat di bawahnya. Nah mungkin itu saja intinya mah gak apa-apa sudah termasuk saya itu kan namanya dalam keadaan berperang memerangi virus. Kita kan sudah berupaya udah nih untuk memakai PDP mungkin seperti itu tambah tadi. Udah jelas?